Selamat sore teman-teman, saya Isma Sulfia Terbutar akan mempresentasikan hasil dari tugas statistika saya. Dengan judul skripsi yang saya ambil dari kakak kelas yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2018 yang disusun oleh Rutmeida A. Butar-Butar. Ringkasan skripsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, struktur kepemilikan, profitabilitas, leverage, likuiditas, reputasi KAP, penghindaran pajak, opini audit, dan umur perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2018. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 510 perusahaan. Metode pengumpulan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purchasing sampling dan diperoleh sampel sebanyak 145 perusahaan dengan data pengamatan sebanyak 580 perusahaan. Data penelitian diperoleh dari laporan keuangan perusahaan dan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2015 sampai 2018. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regression logistik. Latar belakang. Berdasarkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, standar akuntansi keuangan. Laporan keuangan harus memenuhi 4 karakteristik kualitatif yang merupakan ciri khas yang memberi informasi laporan keuangan berguna bagi para pemakainya. Keempat karakteristik tersebut adalah dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. Sedangkan untuk mendapatkan informasi yang relevan tersebut, terdapat beberapa kendala, salah satunya adalah kendala ketepatan waktu pelaporan keuangan. Ruang lingkup. Penelitian ini membatasi masalah pada ruang lingkup penelitian sebagai berikut. Yang pertama, variabel dependen dalam penelitian ini adalah ketepatan waktu pelaporan keuangan. Variabel independen dalam penelitian ini yakni ukuran perusahaan, struktur kepemilikan diukur dengan kepemilikan publik, profitabilitas diproksikan dengan return on asset atau ROA, leverage diproksikan dengan debt to equity ratio atau DER, likuiditas diproksikan dengan current ratio atau CR, reputasi kantor akuntan publik atau KAP, penghindaran pajak diproksikan dengan cash effective tax rate atau CETR, opini audit umur perusahaan. Objek penelitian ini adalah perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode penelitian ini adalah periode 2015 sampai 2018. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif merupakan usaha sadar dan sistematis untuk memberikan jawaban terhadap suatu masalah dan atau mendapatkan informasi lebih mendalam dan terluas terhadap suatu fenomena dengan menggunakan tahap-tahap penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian. Metode pengumpulan data. Metode pustaka. Studi pustaka dapat dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan mempelajari literatur, jurnal akuntansi, maupun bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan variabel yang diteliti untuk memperoleh landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Metode dokumentasi. Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan. Metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan analisis logistik regression dan statistik deskriptif, pengolahan data dengan menggunakan program statistical package for social science IBM SPSS 25. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BIE pada periode 2015 sampai 2018. Sampel terdapat 145 perusahaan dikali dengan 4 tahun yaitu 2015 sampai 2018, maka jumlah sampel sebanyak 580. Pengujian asumsi klasik. Ada uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi. Hasil penelitian. Yang pertama kita contohkan untuk uji deskriptif. Kita buka dari analis, deskriptif analis, deskriptif. Kita masukkan semua variabelnya. Kemudian, maka statistik deskriptif akan muncul hasil minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi
dengan jumlah sampel 580. Uji asumsi klasik. Yang pertama, grafik analis. Yang pertama adalah uji hipotesis 1 melihat grafik normalitas. Kita buka SPSS. Nanti kita buka dari analis, deskriptif statistika, kita buka dari regression, linear, variabel kita masukkan dependen dan independen. Dengan independen itu adalah ketepatan waktu. Kita masukkan variabel independennya. Kemudian kita klik plot. Kemudian kita isikan untuk yang Y yaitu spreadsheet dan X yaitu jepret. Kemudian kita continue, lalu kita pilih OK. Kita klik standardized residualnya 22. Kemudian OK. Uji normalitas, analisis grafik. Grafik histogram memberikan pola yang tidak terdistribusi normal, di mana data histogram tidak mengikuti kurva normal, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak memenuhi uji normalitas. Analisis grafik. Grafik normal probability plot memiliki titik-titik tidak menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebaran tidak mengikuti dan menjauh dari garis diagonal, sehingga disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak memenuhi asumsi uji normalitas. Kemudian kita uji normalitas secara statistik. Kita masuk SPSS, yaitu dari analyze, regression, linear. Kita cek yang save dulu. Kita klik residualnya itu dari unstandardized, kemudian continue. Kita isi dependennya tadi, ketepatan dan benar. Kemudian kita isi untuk independennya. Setelah selesai, pastikan metodenya adalah enter. Kemudian kita analisis statistik. Hasil pengujian uji normalitas dengan analisis statistik menunjukkan besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 0,466 dengan tingkat signifikasinya yang diperoleh sebesar 0,00 lebih kecil daripada 0,05. Hal ini berarti uji hipotesis 0 ditolak. Maka data residual yang digunakan tidak berdistribusi normal dan tidak memenuhi asumsi uji normalitas. Kita masuk ke uji multikolinearitas. Kita dari analyze, regression, linear, kemudian kita masukkan independen dan dependennya. Independennya sudah otomatis terisi. Kemudian kita buka dari statistik. Kita klik dari ini, covariance matrix dan kolinearitas diagonal. Kemudian kita klik continue, lalu pastikan metodenya enter.
Oke. Uji multikolinearitas. Hasil analisis menunjukkan nilai toleransi varians independen memiliki nilai toleransi lebih besar daripada 0,10, yang berarti tidak ada korelasi antara variabel independen dan menunjukkan nilai varians inflation factor atau VF. VIF variabel independen memiliki nilai VIF lebih kecil daripada 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi. Kemudian kita akan uji heterokedastisitas. Kita masuk dari datanya, kita masukin dulu ulang. Kemudian kita oke kan untuk ambil data. Oke, kita masuk dari analyze, regression, linear, variabel ini itu katakan waktu dependen dan sisanya adalah independen. Ini kemudian perusahaan. Kemudian kita klik plot. Nah, kita masukkan untuk yang Y itu ada slashed dan X yaitu jepret. Kemudian oke. Continue dan oke. Uji heteroskedastisitas analisis grafik. Grafik scatter plot dari titik membentuk pola tertentu seperti garis gumpalan atau tidak menyebar secara acak. Maka hasil analisis menunjukkan telah terjadi heteroskedastisitas. Kemudian analisis statistik. Hasil pengujian heteroskedasitas dengan uji Park bahwa variabel independen secara statistik. Oke, ini kita contohin di statistik dulu ya. Itu dari transform terlebih dahulu. Compute, kemudian ini LNU 21 residual 1, pastikan fungsi inputnya itu all dan kita pilih ln logaritma ln ya. Kemudian numeriknya itu residual 1 kali residual 1, kemudian kita oke. Kemudian ini adalah hasil statistiknya. Hasil pengujian heteroskedastisitas dengan uji Park menunjukkan bahwa variabel independen secara statistik variabel yaitu umur perusahaan memiliki nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka disimpulkan bahwa model regresi terjadi heteroskedastisitas. Kemudian uji autokorelasi. Nah, ini adalah hasilnya, kita contohin di SPSS. Itu kita ambil dari analyze, non parametric text, terus legalisasiana, terus sampel KS legalisasiana. Kemudian kita pilih rantes. Oh ya, rantes. Nah, di sini kita masukin outstanding perusahaan, kemudian uji autokorelasi. Hasil pengujian autokorelasi dengan rantes menunjukkan nilai tes sebesar 0,02241 dengan nilai asymptotic sebesar 0,319, di mana hasil nilai analisis rantes lebih besar dari 0,05.
Hal ini menunjukkan bahwa data dalam uji ini tidak terdapat masalah korelasi. Sekian dari saya mengucapkan terima kasih.